Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fisabilillah Verona Firdaus. Dengan kali ini, kita akan membahas mengenai tugas metodologi riset, pembahasan beberapa hal. Dan topik yang saya bawa kali ini adalah penggunaan GPT pada video game. Baik, pertama-tama, latar belakang dari topik ini, kenapa menurut saya menarik adalah karena GPT hadir sebagai salah satu kemajuan teknologi di bidang neural network dan merupakan salah satu kunci penting dari pengembangan atau perkembangan dari AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Di mana GPT ini bisa digunakan untuk membantu dalam menyempurnakan sistem generatif pada kecerdasan buatan yang sedang dikembangkan tersebut. Di mana GPT sendiri bisa digunakan pada berbagai macam media atau installment dan termasuk di dalamnya adalah video game. Jadi bagaimana cara mereka bekerja dan bagaimana mereka melakukan interaksi dengan player. Kemudian itu apa saja yang bisa dilakukan oleh sebuah GPT atau model GPT. Pertama, GPT dapat melakukan konversi dari sebuah masukan atau teks karena basisnya adalah merubah teks menjadi gaya yang berbeda. Jadi misal memiliki pola A dirubah menjadi pola B dan seterusnya. Kemudian GPT juga bisa digunakan untuk melakukan analisa data masukan, di mana data-data tersebut pastinya akan memiliki sebuah karakteristik yang unik dan dapat digunakan untuk melakukan generatif teksnya. Lalu pada GPT juga bisa uh, mem pada GPT bisa juga menjelaskan atau memberikan hasil yang telah dipelajari sebelumnya. Jadi, semisal kita melakukan beberapa masukan pada model GPT, maka sistem tersebut akan juga dapat mempelajari masukan-masukan kita sebelumnya sehingga hasil dari luaran setelah kita memberikan masukan tersebut akan menjadi semakin baik dan baik karena telah dipelajari satu persatu. Kemudian selain itu GPT juga bisa digunakan untuk membantu membangun interaktif media atau media interaktif yang dapat dilakukan pada berbagai macam medium. Kemudian pada pembahasan kali ini GPT akan digunakan pada NPC di video game untuk melakukan interaksi dengan player. Jadi kunci dari pembahasan kali ini menggunakan GPT, video game, dan NPC. Kemudian GPT. Apa itu GPT? GPT adalah singkatan dari Generative Pre-trained Transformers, di mana GPT ini sendiri merupakan salah satu keluarga dari model atau metode dari neural network. Kemudian arsitektur yang digunakan oleh GPT adalah transformer yang digunakan untuk menggenerate hasil data trainingan. Kemudian GPT juga merupakan sebuah general purpose language model yang bisa digunakan untuk berbagai macam kegiatan yang menggunakan kurang lebihnya bisa dibilang menggunakan beberapa atau berbagai macam bahasa sehari-hari. Dan apa itu video game? Video game merupakan sebuah media elektronik yang berisikan tentang interaksi antara user pada tampilan dengan menggunakan sebuah device masukan.
di mana device ini bisa digunakan untuk melakukan generate visual dari apa yang dimasukkan dan akan ditampilkan pada tampilan yang biasanya atau seringnya ditampilkan dalam bentuk video format. Kemudian apa itu NPC? NPC merupakan karakter apapun yang berada di dalam sebuah video game yang tidak dikendalikan oleh player atau orang yang bermain. Biasanya NPC dikendalikan oleh komputer dan memiliki beberapa jenis behavior atau set-set tugas khusus yang tidak bisa dilakukan oleh player. Kemudian dari NPC tersebut kita beralih ke sebuah hal, yaitu modding. Modding dalam video game merupakan sebuah proses untuk pengubahan dari atau oleh player untuk merubah beberapa hal di dalam video game tersebut. Misalnya dari grafik, suara, animasi, atau hal-hal lainnya. Kemudian ada beberapa video yang akan menjelaskan tentang bagaimana interaksi antara sebuah GPT yang diimplementasikan pada mod NPC dalam game. Di mana beberapa di antaranya adalah pada game Skyrim dan Fallout. Pada kedua game ini eh, sebuah atau seorang NPC akan meminta teks masukan yang dimana saat kita memasukkan teks tersebut, maka NPC ini akan berinteraksi atau mengeluarkan interaksi sesuai atau mungkin yang sedikit mirip dengan apa yang kita masukkan. Misalnya kita bertanya pada salah satu NPC, bagaimana harimu hari ini? Kalau dari NPC tersebut menerima atau terkena sebuah penyakit pada hari kemarin pada gamenya, maka NPC tersebut akan menyimpan memori pada hari sebelumnya dan akan mengucapkan beberapa kalimat yang sesuai dengan apa yang telah atau apa yang ditanyakan oleh player. Kemudian ada juga dari game Minecraft di mana sebuah NPC dapat digunakan untuk melakukan interaksi dan trading, melakukan interaksi selain dari percakapan, juga melakukan trading item dalam game. Kemudian ada juga yang melakukan percobaan untuk menambahkan beberapa NPC dengan GPT pada pengembangan sebuah game. Kemudian beberapa permasalahan yang dialami dari beberapa mod GPT ini, pertama adalah teknologi atau teknologi limit atau keterbatasan teknologi yang digunakan, di mana tidak semua game engine atau jenis video game dapat dilakukan modding, entah karena file atau sumber-sumber data dari video game tersebut yang diproteksi ataupun hal-hal lainnya. Kemudian dataset, di mana beberapa data mungkin tidak dapat diproses karena beberapa layanan model ini masih belum memiliki dataset yang tepat untuk melakukan generatif. Kemudian terakhir adalah medium, di mana hal ini berkaitan dengan di luar proses development pengimplementasian GPT ini. Dan salah satu yang paling recent atau yang paling baru adalah berita di mana beberapa publisher atau beberapa perusahaan pemilik dari judul video game
itu tidak mengizinkan beberapa game dari rilisan mereka untuk dilakukan modding oleh player, sehingga membatasi beberapa percobaan yang dapat dilakukan oleh modder untuk mengimplementasikan GPT ini. Baik, mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.